Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hilya Fatona di bab 3 tentang bioakustik dan biooptik. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, yaitu sebuah membran fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara mengantarnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurni. Secara bersamaan mereka disebut sebagai rantai osikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara, sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditory dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut sebagai bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Proses kerja alat bantu dengar pada manusia. Cara kerja alat bantu dengar ialah dengan menggeraskan suara yang ada di area sekitar, sehingga dengan hasil suara yang keras tersebut bisa membantu telinga yang kurang pendengaran. Fungsi dari alat pengerasan suara tersebut lebih difokuskan pada suara percakapan. Oleh karenanya, orang yang memiliki gangguan pendengaran bisa terbantu agar dapat mengartikan suara dari percakapan pada lawan bicara. Teknologi terbaru dari sebuah alat bantu dengar sudah bisa mengenali suara percakapan, sehingga suara yang telah dikeraskan hanya difokuskan pada suara percakapannya saja. Sementara, suara-suara lainnya selain dari percakapan akan diredam. Untuk itu, tidak menjadi sebuah noise yang bisa mengganggu suara dari percakapan. Alat bantu dengar terbaru juga ada yang memiliki fungsi yang bisa digabungkan atau dihubungkan dengan perangkat lain, misalnya telepon, televisi, radio, dan lain-lain. Contoh alat bantu dengar. Pada alat bantu dengar ini terdapat mikrofon, speaker, amplifier, baterai, pengait telinga, dan airball. Selanjutnya sistem sonar pada lumba-lumba dan kelelawar. Yang pertama, lumba-lumba. Gelombang bunyi lumba-lumba segera memantul kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya disebut dengan jendela akustik. Dari bagian tersebut, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Yang kedua, kelelawar. Mekanisme ekolasi yang dilakukan kelelawar yaitu dengan mengeluarkan gelombang ultrasonik pada saat ia terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh benda-benda atau binatang lain yang akan dilewatinya dan akan diterima oleh suatu alat yang berada di tubuh kelelawar. Konsep cahaya dan proses melihat pada manusia. Proses melihat. Proses melihat pada manusia yaitu saat cahaya ditangkap oleh kornea, maka akan diteruskan ke aqueous humor. Lalu cahaya diteruskan ke pupil, lensa, vitreous humor, dan sampai pada retina. Di retina terdapat saraf optik yang merupakan reseptor cahaya pada mata. Dari saraf optik dilanjutkan ke otak, dan otak akan mengolah cahaya tersebut sehingga kita dapat melihat suatu benda. Konsep cahaya. Selanjutnya, konsep mata pacet pada serangga. Mata pacet adalah mata majemuk yang dimiliki antropoda seperti mata serangga maupun mata krustasea, di mana mata terdiri dari bentuk unit berulang atau omatidia yang masing-masing memiliki fungsi sebagai visual reseptor terpisah. Seperti gambar berikut. Tiap omatidium serangga akan terdiri dari bagian-bagian lensa tunggal di mana tampak dari depan membentuk masing-masing single facet. Kerucut kristal transparan atau kristal Langhorne, bagian sel visual di mana sangat peka terhadap cahaya dan memiliki pola radial mirip bagian-bagian yang ada pada buah jeruk.
serta sel pigmen di mana memisahkan omatidium satu dengan omatidium lainnya. Pigmen sel pada mata memiliki fungsi sebagai alat untuk memastikan cahaya masuk menuju omatidium paralel terhadap lintasan panjang untuk mencapai sel visual serta memicu impuls saraf. Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam tiap-tiap omatidium tunggal hanya akan menunjukkan satu area dalam ruang dan memiliki kontribusi informasi mengenai satu area kecil dalam bidang pandangan tersebut. Konsep warna pada bulu merah. Warna yang ada di tubuh makhluk hidup, baik warna kulit, warna mata, warna bulu, dan warna lainnya dipengaruhi oleh protein melanin. Protein ini terikat pada protein keratin untuk kemudian membentuk pigmen warna. Namun, hal seperti ini tidak ditemukan pada bulu burung merak. Bulu burung merak tidak memiliki pigmen warna. Bulu ini bahkan hampir tidak berwarna apa-apa. Hal menunjukkan ini berdasarkan atas penelitian panjang yang telah dilakukan oleh para ilmuwan. Ilmuwan melakukan penelitian pada beberapa helai bulu burung merak. Mereka menelitinya di bawah mikroskop dengan melakukan pembesaran hingga 500 kali. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa bulu burung merak tidak mengandung pigmen warna apapun. Namun, bulu ini terdiri dari kumpulan dari bulu-bulu halus yang disebut dengan bulu iridensin. Bulu iridensin ini membentuk sebuah rajutan yang sangat rapi, rumit, dan unik. Bulu iridensin ini secara ajaib memiliki kemampuan untuk memantulkan warna. Cahaya matahari yang mengenai bulu-bulu iridensin ini dipantulkan dalam bentuk gelombang panjang. Gelombang ini kemudian tertangkap oleh mata manusia atau hewan lain yang melihatnya dan berubah menjadi sekumpulan warna-warni yang cantik. Selanjutnya, konsep mimikri pada bunglon. Sebuah pigmen warna kulit yang disebut dengan melanin juga membantu bunglon merubah warna. Melanin serat seperti serang laba-laba dapat menyebar melalui lapisan sel pigmen. Kehadiran mereka menyebabkan kulit menjadi lebih gelap. Pada dasarnya, kulit bunglon terdiri dari sel-sel khusus yang memiliki warna atau pigmen di dalamnya. Sel-sel ini terletak di lapisan bawah kulit luar bunglon. Lapisan-lapisan ini berisi sel yang terkait erat satu sama lain yang disebut dengan kromatofores. Lapisan ini memantulkan cahaya dan dipenuhi melalui pigmen alami. Perubahan warna pada bunglon berawal dari ketika mata bunglon menangkap warna lingkungan sekitarnya, kemudian disalurkan ke bagian epitalamus, lalu mengantarnya ke seluruh saraf tepi di semua permukaan kulit dan kromatopor. Kromatopor akan membesar dan mengecil. Baiklah, sekian pembahasan tentang bab 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.